Selamat pagi adik-adik, jumpa kembali di sekolah minggu online pagi hari ini ya, bersama Ibu Agustin juga Kak Joshua yang akan menemani adik-adik ibadah pada pagi hari ini. Mari anak-anak, kita akan angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, mari anak-anak, kita akan berdoa. Mata ditutup, tangan dilipat ya anak-anak. Ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih ya Bapa mensertai ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan lanjut kembali untuk angkat pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Ayo semangat ya anak-anak. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cinta
Itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya anak-anak, saatnya kita akan memberikan persembahan kita ya anak-anak. Kita juga akan membuka hati dan pikiran kita. Jika sebentar lagi kita juga akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Hendrawan ya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita ya. Kita jangan bohong ya anak-anak. Kita harus buka hati untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan siapkan dulu persembahan. Adik-adik dimasukkan dalam amplop seperti ini. Nanti kita akan berikan ke orang tua kita masing-masing untuk dibawa ke gereja ya. Kita jangan berbohong ya, karena bohong-bohong itu dosa. Kita akan angkat tangan. Bohong-bohong itu dosa. senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh. Tiga, dua. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski belum bisa sekolah, langsung datang ke sekolah, dan juga ke gereja, ke sekolah minggu belum bisa langsung ketemu di sekolah minggu. Nah adik-adik, hari ini ketemu lagi dengan saya Pak Christian ya, Pak Christian. Nah jadi sebelum kita mulai acara sekolah minggu ini, Bapak mau bertanya kepada kalian. Oke, semua sudah mandi, sudah siap di tempat masing-masing dengan di kursinya, dengan papa mama mungkin, dan juga sudah makan pagi ya. Oke, nah sebelum kita mulai, Bapak mau tanya, kalau ini tebakan ya, kalau Bapak mengatakan melakukan bunyi berikut seperti ini, menurut adik-adik ini bunyi apakah itu? Oke, siap-siap ya. Nah, hoak. Ayo, hoak.
Itu kira-kira suara apa? Ada yang tahu? Koak. Apa? Burung. Suara burung mungkin bisa ya. Burung koak gitu ya. Bisa. Ada lagi yang lain. Suara apa? Koak gitu. Apa? Bebek? Bebek nggak gitu. Angsa? Angsa juga bukan gitu. Dah? Ya. Nah, suara itu adik-adik bisa suara burung, tapi yang benar adalah kalau hoak itu yang mau Bapak maksudkan itu adalah gini. Setelah itu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Apa itu? Lendir dari mulutnya. Nah, adik-adik, biasanya kalau ada orang di dekat kita, dia melakukan seperti itu, terus dia meludah, kita akan merasa apa? Jijik ya, merasa kok nggak nyaman, kok kayak gitu sih. Ada merasa tidak suka dan sebal. Nah, adik-adik, hari ini Bapak akan membawakan firman. Temanya adalah hoax ya, hoax. Hoax ini tadi Bapak mencontohkan itu seperti orang membuang lendir dari tenggorokan. Tapi hoax ini adalah, yaitu kata lainnya bohong. Memberitakan, menceritakan atau berkata bohong. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita lipat tangan, kemudian kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapak kami pada hari ini anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Bapak, siapkanlah kami sehingga kami bisa konsentrasi, duduk dengan baik, mendengarkan firman yang akan disampaikan. Bapak, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk saat ini. Berbicaralah kepada kami semua, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, siap mendengarkan firman-Mu yang berjudul hoax. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman kali ini judulnya adalah hoax, dan di bacaan Alkitabnya, siap dengan Alkitab kalian masing-masing di rumah? Ayo semua, siap ya? Kita buka dari Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan 15. Mungkin Bapak Ibu, Papa Mama yang di rumah bisa bantu adik-adik membuka Alkitabnya Matius 28. Matius 28 ayat ke-11 sampai dengan 15. Bapak akan bacakan. Judulnya adalah dusta atau bohong mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencurinya, yaitu mencuri jenazah atau mayat Tuhan Yesus ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, demikian adik-adik bacaan kita hari ini tentang dusta mahkamah agama. Adik-adik, Bapak akan menjelaskan kejadian ini. Jadi adik-adik, waktu itu setelah Yesus mati disalib, kemudian dikuburkan pada hari apa? Hari Jumat, ya, kita sebut dengan Jumat Agung. Lalu pada hari ketiga, berarti Jumat, Sabtu, berarti hari Minggu. Nah, pada hari Minggu pagi-pagi benar ya, itu ada Maria Magdalena dan Maria yang lain itu datang ke kuburnya Yesus.
Sedangkan kubur Yesus itu di sana dijaga oleh para prajurit-prajurit Romawi, ya, dijaga. Nah, kubur Yesus sendiri adik-adik dimasukkan ke dalam gua, lalu ditutup dengan batu yang besar sekali. Kenapa ditutup dengan batu yang besar? Karena orang-orang Romawi itu takut bahwa Yesus pernah berkata sebelum dia mati, bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan hidup kembali. Nah, makanya dimasukkan ke dalam gua, lalu ditutup dengan batu yang besar, lalu dijaga dengan prajurit, ya. Nah, di sini dikatakan ketika mereka tengah jalan, yaitu ketika Maria dan Maria Magdalena itu sudah ke kubur Yesus, ternyata mereka tidak menemukan Tuhan Yesus yang sudah mati di dalam kubur, tetapi kubur sudah terbuka dan penjaga-penjaga Romawi itu bingung karena ternyata Yesus sudah tidak ada. Nah, Yesus berkata kepada Maria dan Maria Magdalena untuk pergi ke kota. Nah, setelah itu si penjaga-penjaga ini mereka pergi ke kota untuk melaporkan kepada imam-imam kepala dan kepada tua-tua bahwa jenazah atau mayat Yesus sudah tidak ada, tetapi sudah bangkit dan sudah tidak ada tempat. Ya, nah ini jadi ceritanya. Lalu datanglah prajurit-prajurit tersebut menghadap kepada imam-imam besar. Mereka melapor bahwa mayat Yesus sudah tidak ada. Nah, imam-imam besar tuh jadi bingung adik-adik. Wah, ternyata kok hilang. Lah gimana ini? Berarti yang Yesus katakan dia akan bangkit. Betul. Tetapi imam-imam kepala itu tidak mau terima bahwa itu harus bangkit. Makanya prajurit-prajurit ini dipanggil, lalu imam-imam berbicara kepada tua-tua, ini gimana nih? Ternyata Yesus bangkit. Lalu mereka berunding dan mengambil keputusan, yaitu keputusan bohong, ya. Yang tadi Bapak mengatakan keputusan bohong itu disebut bohong itu adalah hoax, ya, bohong. Yaitu apa? Imam-imam kepala dan tua-tua berkata kepada prajurit-prajurit, kalian nanti kalau ditanya orang-orang kemana mayat Yesus tersebut, katakan bahwa malam-malam murid-murid Yesus datang ke kuburan lalu mencuri mayat Yesus. Ya, kalian tidak boleh bicara yang lain. Bilang kepada orang-orang lain. Lalu mereka memberikan sejumlah uang besar kepada para prajurit tersebut untuk apa? Untuk berbohong. Untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Nah, adik-adik, itu kejadian dari dulu sampai sekarang masih saja orang ada yang percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi Alkitab mengatakan semua kebenaran bahwa Yesus bangkit karena banyak orang yang melihat dan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya bahwa Yesus itu hidup. Oke, nah adik-adik, oleh karena itu adik-adik kalau ada yang berkata kepada adik-adik, oh Yesus itu nggak mati, tidak bangkit, itu bohong, dia dicuri mayatnya, katakan tidak, bahwa Yesus memang benar-benar bangkit, karena yang mereka katakan itu adalah hoax. Oke, ya. Nah berikutnya lagi adalah sekarang adik-adik banyak sekali orang-orang yang suka berbicara bohong, yaitu cara gimana mereka menulis di handphone mereka cerita-cerita bohong. Dulu pun sudah banyak cerita-cerita bohong. Pernah ada kejadian, ada seorang ibu-ibu ya, mukanya itu melebam-lebam. Lalu dia bilang bahwa dia itu habis dipukuli oleh orang-orang sehingga mukanya lebam-lebam. Nah, ternyata apa yang terjadi adik-adik? Ternyata ibu-ibu tersebut adalah berbohong. Karena yang benar adalah dia habis operasi mukanya sehingga mukanya bengkak-bengkak, tapi dia ngomongnya apa tadi? Dipukulin orang. Nah, itu cerita mengenai bagaimana orang berbohong, hoax. Contoh lain lagi, sekarang ada pandemi corona, orang harus disuntik, divaksin. Nah, vaksin itu datangnya dari negeri Cina. Lalu ada beberapa orang yang bercerita bahwa jangan disuntik, jangan divaksin karena di vaksin tersebut ada mengandung babi katanya. Jadi nggak boleh. Padahal tidak. Ya, cerita-cerita itu tersebut jadi sampai sekarang banyak orang kalau berbicara itu suka berbohong sehingga menimbulkan bagi orang yang mendengar jadi jijik, kesel, sama seperti apa tadi masih ingat? Ya,
seperti orang mau membuang riak atau lendir dari mulut mereka. Terakhir, adik-adik, dari cerita ini, cerita pada waktu tentang Yesus mayatnya yang katanya dicuri tersebut, orang berbohong. Demikian pula adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, jangan berbohong. Ya, kepada bapak, kepada ibu, papa, mama, jangan berbohong. Kepada guru, kepada teman-teman, jangan berbohong. Kalau memang itu kejadian sebenarnya apa, katakan iya. Jadi jangan misalnya kalau kalian malas datang ke pertemuan atau datang ke gereja atau ke sekolah, lalu bilang-bilang kepada orang lain, bilangin ya aku tidak bisa sekolah, aku tidak bisa ke gereja, tadi malam aku naik sepeda jatuh, padahal tidak jatuh. Nah itu berarti bohong juga, ya, nggak boleh berbohong. Baik adik-adik, demikian firman kita hari ini mengenai hoax, yaitu jangan berbohong. Oke, baik, kita tutup dengan doa. Yuk kita tutup, lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu, yaitu tentang hoax atau kabar bohong atau dusta. Terima kasih Bapak, Kau telah mengajarkan kami untuk berkata dengan sebenarnya, tidak berbohong, untuk jujur dengan keadaan sebenarnya. Karena itu berbohong sungguh Engkau tidak sukai. Terima kasih Bapak, tolong ajar kami untuk selalu bersikap jujur dan tidak berbohong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, sampai ketemu lagi, Tuhan berkati.